Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ardina, Firda, Putri, Nadia, Najma, Sally, dan Seren. Di sini kami akan menjelaskan materi-materi tentang konsep-konsep negara, unsur-unsur negara, dan juga proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berikut pokok-pokok pembahasan yang akan kami sampaikan. Konsep negara. Negara adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Ketika ada rakyat tetapi tidak ada pemerintah, tidak bisa dikatakan sebagai negara, karena yang namanya negara harus ada rakyat, yaitu sekumpulan orang yang berpikir kalau nasib mereka sama, sehingga mereka bertukar gagasan, sehingga memiliki tujuan yang sama pula. Selanjutnya wilayah dan pemerintah. Pemerintah yang memimpin negara tersebut harus dipercaya untuk membuat peraturan, undang-undang, dan hukum, sehingga peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh masyarakat. Selain itu, pengakuan dari negara lain juga hal yang dianggap sangat penting, karena jika negara itu tidak diakui oleh negara lain, maka negara tersebut dianggap lemah keberadaannya. Lalu di dalam negara ada pun istilah penduduk dan warga negara. Penduduk adalah orang yang menempati suatu wilayah, sedangkan warga negara adalah penduduk yang secara sah diakui oleh negara tersebut. Jadi warga negara sudah pasti penduduk, tetapi penduduk belum tentu warga negara. Warga negara diakui karena memiliki kartu identitas. Dan selanjutnya konsep negara yang dianut oleh Indonesia. Konsep negara adalah gagasan tentang bagaimana negara menjalankan pemerintahannya. Macam-macam konsep negara yaitu negara kesejahteraan. Di dalamnya terdapat demokrasi, penegakan hukum, keadilan sosial, anti-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya negara kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan dilaksanakan secara terpusat. Kekuasaan negara tidak terbatas, kepala negara memiliki kekuatan absolut. Kemakmuran negara ditunjukkan untuk kemakmuran penguasa. Selanjutnya negara hukum. Di dalamnya terdapat perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, peradilan, tata usaha negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam pelaksanaannya, Indonesia tidak sepenuhnya menganut konsep negara hukum. Indonesia juga mengadopsi nilai dari konsep negara kesejahteraan, seperti halnya demokrasi, keadilan sosial, dan dalam hal mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Unsur negara dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konstitutif dan yang kedua ada deklaratif. Konstitutif adalah negara wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan. Nah, yang kedua ada deklaratif. Deklaratif adalah negara yang mempunyai tujuan undang-undang dasar dan pengakuan dari negara baik secara de jure maupun de facto dan ikut serta penghimpun bangsa-bangsa. Bentuk negara ada dua. Yang pertama negara kesatuan dan yang kedua ada negara serikat. Bentuk negara kesatuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara serikat. Di dalam negara ada negara yaitu negara bagian. Bentuk negara sistem desentralisasi yang pertama adalah tujuan penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat. Itu adalah agar daerah-daerah dapat berpartisipasi dalam mengatur daerahnya sendiri secara bertanggung jawab. Yang kedua, hak untuk mengatur daerahnya sendiri itu disebut otonomi. Yang ketiga ada daerah yang diserahi wewenang oleh pemerintah pusat tersebut disebut daerah otonom. Kelebihan sistem desentralisasi yang pertama, masyarakat di daerah memperbolehkan kesempatan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Yang kedua, masyarakat di daerah juga memperoleh kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Yang ketiga, berbagi masalah di daerah-daerah dapat lebih cepat diselesaikan oleh pemerintah daerah. Yang keempat, ada peraturan yang ditetapkan oleh setiap daerah dapat disesuaikan dengan kondisi setiap daerahnya. Kelemahan sistem desentralisasi yang pertama ada kualitas partisipasi masyarakat antar daerah bisa sangat beragam berhubung dengan kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua ada terdapat ketidaksamaan peraturan antar daerah satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada kemajuan daerah-daerah dapat beragam dan tidak merata berhubung dengan keragaman potensi daerah itu sendiri. Proses terbentuknya NKRI. Proses terbentuknya NKRI tidak lepas dari proklamasi. Peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi
1. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Sebelumnya, ada janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang Jenderal Taiso 7 September 1944. Tujuannya agar rakyat Indonesia membantu Jepang menghadapi sekutu. BPUPKI dibentuk untuk meyakinkan rakyat 1 Maret 1945. A. Sidang pertama BPUPKI yaitu tanggal 29 Mei sampai Juni 1945. Rumusan Dasar Negara. B. Sidang kedua BPUPKI, Rancangan Hukum Dasar atau Rancangan Undang-Undang Dasar. BPUPKI bubar pada 7 Agustus 1945 diganti dengan PPKI. Hiroshima dibom oleh sekutu 6 Agustus 1945. Nagasaki dibom oleh sekutu 9 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada sekutu 15 Agustus 1945. 2. Perbedaan perspektif antar kelompok golongan tua dengan golongan muda. Peristiwa Rengas Dengklok, golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan tua masih ingin membicarakan pada rapat PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda menolak karena PPKI buatan Jepang. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih 16 Agustus 1945 dini hari. Sore harinya, Mr. Subarjo mendatangi Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk kembali ke Jakarta. Jaminan kepada golongan muda, yaitu taruhan nyawa Mr. Subarjo demi Indonesia merdeka. Selanjutnya, yang ketiga, perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Rumusan dilaksanakan di Rumah Laksamana Muda, Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, dan proklamasi dilaksanakan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 pada hari Jumat pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat saat bulan Ramadan. Dan yang keempat, penyebar luasan berita proklamasi oleh wartawan Domei yang sekarang kantor Berita Antara bernama Syahrudin sekitar pukul 6:30 sore waktu Indonesia Barat 17 Agustus 1945 setelah berhasil memasuki ruang siaran radio yang bernama Suara Asia yang ada di Surabaya. Kemudian disusul harian Jahaja Bandung membuat pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia sudah merdeka. Hal tersebut tidak terlepas dari para tokoh, proklamasi, dan dukungan spontan, seperti tindakan-tindakan heroik di berbagai kota atau tempat di seluruh Indonesia. Oleh karena sudah merdeka, perlu disusun tata kehidupan bernegara yang menjadi tugas berat PPKI. PPKI melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam sidang PPKI mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah disiapkan oleh BPUPKI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Membentuk Komite Nasional untuk membantu pekerjaan Presiden selama MPR dan DPR belum tersusun. Kemudian, sidang PPKI yang kedua pada 19 Agustus 1945. Di dalam sidang PPKI yang kedua, menetapkan 12 kementerian atau departemen dan menunjuk para menterinya dalam suatu susunan kabinet yang dipimpin oleh Presiden, dan pembagian wilayah yang terdiri atas 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian, sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945
Di dalam sidang PPKI yang ketiga, membentuk Komite Nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Keamanan Rakyat. Sistem pasca kemerdekaan. Stat fundamental norm. Norma tinggi dalam suatu negara tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi. Bersifat presposed, ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat. Proklamasi dan stat fundamental merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Kemudian ada lahirnya Konstitusi RIS. Latar belakang Indonesia merdeka dan Belanda masih ingin Indonesia dan merasa masih punya kekuasaan atas Indonesia. Alasannya karena ketentuan hukum internasional atau perjanjian Potsdam, Tentara Rakyat Indonesia atau TRI, konflik senjata dengan NIKA tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Perundingan Linggarjati tahun 1946, Perundingan Linggarjati secara de facto, Belanda mengakui penguasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Wilayah lainnya berada dalam penguasaan Belanda. Indonesia dan Belanda berencana melakukan kerjasama berbentuk RIS. Indonesia dan Belanda berencana menciptakan Uni Indonesia-Belanda. Pada tahun 1947, Belanda melakukan agresi militer yang pertama. Sasarannya yaitu Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua, yaitu lanjutan dari agresi militer yang pertama. Tujuannya sama-sama untuk kembali menjajah Indonesia. Alhasil, PBB mengajak Belanda dan Indonesia untuk melakukan perjanjian Renville. Isi perjanjian Renville tersebut adalah yang pertama, Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia sampai terbentuk Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Belanda. Yang ketiga, Republik Indonesia hanya merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya diadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Adapun dampak dan pengaruh dari konferensi meja bundar ini adalah yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. Yang ketiga, Irian Barat belum bisa diserahkan pada Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, bentuk negara serikat ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhir pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan yang terakhir yaitu DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat membicarakan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Alhasil, secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali terbentuk pada 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950 itu, NKRI menyelenggarakan organisasi negaranya berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau disingkat UUDS 1950. Dan dibentuklah Badan Konstituante pada tahun 1955 dengan tujuan untuk menetapkan undang-undang yang bersifat tetap, tidak sementara. Tetapi, konstituante ini selalu menolak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 karena beberapa alasan tertentu. Dan konstituante dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya karena sering terjadi pertikaian politik antar partai. Akhirnya lahirlah Dekret Presiden 1959. Lahirnya Dekret Presiden 1959. Adapun isi dari Dekret Presiden tersebut adalah yang pertama yaitu pembubaran Badan Konstituante. Karena tadi yaitu konstituante dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, berakhirnya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 dan pembentukan MPR. Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut NKRI. Sejarah ketatanegaraan Indonesia tidak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Dekret Presiden 5 Juli 1959, serta bergantinya sistem pemerintahan dalam konstitusi.
Nah, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu ada periode Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Ada masa peralihan dan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua ada periode konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ada sistem pemerintahan parlementer dan rakyat Indonesia Serikat. Ada periode Undang-Undang Dasar Serikat 1950, di dalamnya ada sistem pemerintahan parlementer dan juga IR Soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, yang keempat ada periode Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1999. Ada sistem pemerintahan presidensial dan juga terjadinya penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya itu presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan juga Mahkamah Agung serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Terus ada MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga ada pemberontakan G30 SPKI. Nah, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tahun 1999 sampai sekarang, yaitu Soeharto berhenti dari jabatan presidennya. Terus ada tuntutan reformasi. Yang pertama itu ada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Terus ada penghapusan dui fungsi ABRI. Yang ketiga ada penegakan supremasi hukum, HAM, serta pemberantasan KKN. Yang keempat ada desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kelima ada kebebasan pers. Dan yang terakhir ada mewujudkan kehidupan demokrasi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang ingin didiskusikan, silakan dengan cara bertanya. Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz yang telah meluangkan waktunya untuk kami berpresentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.